Shalom, saya Putri Brutu. Di sini saya akan membahas topik tentang pelayanan okultisme. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Okultisme sebuah dunia yang terlihat menarik tetapi menyimpan bahaya besar. Ramalan, sihir, pemanggilan arwah hingga benda-benda mistis. Semuanya membawa manusia ke dalam jerat kekuasaan gelap. Tapi, tahukah Anda, firman Tuhan jelas melarang semua ini karena mengarahkan kita menjauh dari Tuhan dan mendekati kita pada kehancuran. Firman Allah berkata dalam Ulangan 18 ayat 10-12, "Di antara kamu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu." Teman-teman, di sini jelas dikatakan, jangan ada di antara kamu yang menjadi peramal, penyihir, atau pemanggil roh. Semua ini adalah kekejian bagi Tuhan. Teman-teman, okultisme bukan sekedar permainan, ini adalah perang rohani yang nyata. Banyak orang terjerat tanpa sadar, kehilangan damai, hidup dalam ketakutan, bahkan merasa jauh dari Tuhan. Namun, kabar baiknya adalah Yesus Kristus sudah menang atas kuasa kegelapan. Dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 19, orang-orang di Efesus yang terjerat sihir datang kepada Tuhan. Mereka terkontaminasi, menghancurkan buku-buku sihir mereka dan hidup dalam kebebasan. Ini bukti nyata bahwa kuasa Yesus lebih besar dari kuasa apapun di dunia ini. Lalu yang menjadi pertanyaannya, bagaimana pelayanan pengampunan dilakukan? Langkah pertama adalah membawa kabar Injil yang baik, bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Yang kedua, mengajak mereka mengakui dosa dan mengkonversi, karena hanya dengan pertobatanlah kuasa gelap dapat dipatahkan. Barang-barang okultisme pun harus dihancurkan, dan doa transmisi dilakukan dalam kuasa nama Yesus. Selanjutnya, orang-orang yang telah dibebaskan dibimbing agar bertumbuh dalam iman dan hidup penuh kemenangan di dalam Kristus. Pelayanan ini bukan tanpa tantangan. Mereka yang melayani harus siap secara rohani, hidup dalam doa, firman Tuhan, dan perlengkapan rohani. Sebab pertempuran ini adalah pertempuran melawan kekuatan kegelapan, bukan melawan manusia. Yesus Kristus sudah mengalahkan kegelapan melalui kematian dan kebangkitannya. Dia memindahkan kita ke dalam kerajaannya dan mengalahkan kekuatan jahat. Dalam pelayanan, kita perlu mengandalkan kuasanya, berdoa, dan menggunakan perlengkapan rohani. Dengan cara ini, kita bisa membantu orang yang terjebak dalam okultisme untuk bebas dan hidup taat kepada Tuhan. Baiklah, cukup sampai di sini saja pembahasan tentang topik ini. Jangan lupa berdoa agar Roh Kudus memberi kita kekuatan dan hikmat. Terima kasih, Shalom.